Selamat datang kembali di Marvel Universe Indonesia bersama saya Admin Y. Dalam video ini kami akan membahas tentang Quasar. Ada beberapa orang yang pernah menjadi Quasar, dan kali ini kami berfokus pada Wendell Vaughn. Wendell pertama kali ditampilkan dalam Captain America isu 217, tapi asal-usulnya menjadi superhero diceritakan dalam Quasar isu 1. S.H.I.E.L.D. memperoleh sepasang gelang berkekuatan super bernama Quantum Band. S.H.I.E.L.D. tentu ingin memanfaatkan benda itu untuk kepentingan mereka. Jadi mereka pun meminta perusahaan Tony Stark untuk menelitinya, supaya bisa diketahui detail kekuatan dan cara penggunaannya. Awalnya semuanya berjalan lancar. Para ilmuwan meneliti Quantum Band, tapi suatu hari terjadi masalah ketika tiba-tiba kelompok AIM datang menyerang fasilitas Stark untuk merebut benda itu. Upaya AIM ini tentu saja berusaha dilawan oleh para personil S.H.I.E.L.D. yang sedang berjaga di sana. Salah satu personil S.H.I.E.L.D. itu adalah Wendell Vaughn. Dia mengamati kondisi di sekitarnya dan memutuskan bahwa satu-satunya cara untuk menyelamatkan Quantum Band adalah dengan memakainya. Setelah memakai gelang tersebut, Wendell memperoleh kekuatan super dan berhasil mengalahkan AIM. Sejak itu, Wendell menjadi seorang superhero. Awalnya dia memakai nama Marvel Boy, lalu berganti menjadi Marvel Man, lalu akhirnya berganti lagi menjadi Quasar. Ketika itu asal-usul Quantum Band sendiri masih misterius, diduga bahwa benda itu berasal dari Uranus, maka Wendell pun terbang ke planet itu untuk menyelidikinya. Di sana dia rupanya bertemu dengan Ion, yaitu makhluk kosmik penjaga evolusi kehidupan di universe. Ion mengungkapkan bahwa dia memilih orang-orang tertentu sebagai pejuang yang bertugas melindungi universe di bawah bimbingannya. Sedangkan Quantum Band merupakan benda yang diberikan oleh Ion kepada orang yang terpilih tersebut. Selama miliaran tahun, sudah banyak sekali makhluk yang pernah menjadi kesatria Ion. Kini Ion menyatakan bahwa Wendell layak melanjutkan tugas itu, maka Ion menunjuknya sebagai pelindung universe dari segala bahaya. Selanjutnya, selama bertahun-tahun Wendell melaksanakan tugas tersebut. Dia melawan banyak sosok jahat, bertemu berbagai makhluk kosmik, mendatangi bermacam-macam tempat di universe, bekerja sama dengan para hero lain, serta bergabung dengan Avengers. Kekuatan paling terkenal dari Quantum Band adalah memodifikasi energi menjadi beragam bentuk dan ukuran. Misalnya membuat pedang, gunting, armor, palu, borgol, atau bahkan pesawat angkasa. Sumber energi utama untuk membuat segala bentuk ini berasal dari suatu dimensi bernama Quantum Zone. Tapi Wendell bisa pula menghisap energi dari sumber lain. Wendell bisa mengatur bentuk-bentuk ini supaya ada terus-menerus dan bisa pula mengaturnya supaya lenyap setelah jangka waktu tertentu. Dia bisa menembakkan bentuk ciptanya dengan kecepatan cahaya, bisa mengatur teksturnya, tingkat kekerasannya maupun ciri fisiknya. Misalnya membuatnya tak bisa dilacak oleh radar, sangat lengket, sangat ringan atau sangat panas. Bisa pula menambahkan kemampuan tertentu, misalnya membuat kristal untuk berkomunikasi dari jarak yang sangat jauh, kawat untuk mendeteksi dan menahan objek yang mendekatinya, lensa untuk membelokkan energi, gelembung yang bisa dilacak dari mana saja, serta wadah berisi ruang hampa. Wendell bahkan pernah membuat jaring permanen yang tak kasat mata di atmosfer bumi. Kalau ada objek dengan ukuran tertentu yang melewati jaring ini, maka Wendell akan langsung tahu. Kemampuan lain jaring ini adalah bisa mendeteksi sumber energi tertentu di permukaan bumi. Selain itu, Wendell pernah menyebarkan ribuan antena parabola ke berbagai penjuru angkasa untuk mendeteksi kejadian di luar bumi. Bentuk ciptaan Wendell bisa musnah kalau terkena zat atau energi tertentu, misalnya serangan sonik. Quantum Band juga punya bermacam-macam kehebatan lain. Di antaranya menyelimuti Wendell dengan lapisan energi yang membuatnya bisa bertahan di kondisi ekstrim. Dengan demikian, Quasar mampu bertahan di luar angkasa, menahan panasnya magma, bahkan masuk ke dalam matahari. Selain itu, energi ini membuat Wendell mampu mengangkat beban yang lebih berat, memberikan pukulan yang lebih kuat, serta mengandung foton dan anti-graviton, sehingga Wendell bisa terbang dengan sangat cepat, bahkan tidak diketahui batas kecepatan terbangnya. Quantum Band memberikan Wendell kendali atas segala gelombang dalam spektrum elektromagnet, termasuk inframerah, sinar X, ultraviolet, cahaya, dan gelombang radio. Dia bisa memancarkan, menghisap, mendeteksi, melacak, mengalirkan, dan memanipulasi segala gelombang ini. Dia juga bisa mengeluarkan serangan energi pendorong, energi kosmik, sinar panas, dan hologram. Akan tetapi kendali ini tidak mampu terhadap antimateri, energi dark force, energi sihir, dan energi pikiran. Walaupun begitu, Quantum Band bisa diatur supaya membuat pikiran Wendell kebal dari serangan telepati. Kendali atas beragam jenis energi ini bisa dipakai untuk bermacam-macam kegunaan, misalnya mendengarkan siaran radio dan air traffic control, berkomunikasi di ruang hampa memakai gelombang radio dan energi kuantum, terhubung dengan sistem komunikasi Avengers, mendeteksi benda maupun energi bahkan dari jarak yang sangat jauh, mencari makhluk hidup dengan cara memeriksa inframerah, serta membuat energinya menjadi tidak terlihat. Quantum Band bisa pula berfungsi seperti radar yang melacak pergerakan benda di sekitarnya dan berfungsi sebagai kronometer.
Wendell mampu menyimpan kostum atau pakaian lainnya di dalam Quantum Band, sehingga bisa berganti penampilan dengan cepat, membuat Quantum Band tak terlihat dengan cara membelokkan cahaya di sekitarnya, memasang penanda kuantum di suatu tempat lalu melakukan komunikasi audio visual ke tempat itu dari manapun, serta melakukan Quantum Jump, yaitu teleportasi dengan cara membuka portal melalui Quantum Zone. Perisai energi buatan Wendell lumayan kuat, pernah menahan serangan energi dari Galactus, menahan ledakan termonuklir, menahan serangan dari Wolverine, Iceman, Colossus, Cyclops, Rogue, Jean Grey, The Thing, Human Torch, Susan Storm, Wonder Man, Hercules, Hulk, She-Hulk, dan Thor. Quasar bisa pula berkomunikasi dengan ion dari manapun, menghisap energi Jack of Hearts, dan Adam Warlock pernah mengalirkan kekuatan dari satu bintang, mengeluarkan serangan energi berkekuatan 100 megaton, menghentikan serangan energi dari seorang Watcher bernama Otmu, serta menahan sekaligus mengalirkan serangan energi dari Phoenix Wrestle Summer. Dalam crossover Maximum Security, dengan dibantu suatu alat buatan Reed Richards, Tony Stark, dan Bruce Banner, Wendell menghisap ego The Living Planet ke dalam tubuhnya. Semua orang bisa saja mengenakan Quantum Band, tapi tidak semuanya bisa terus menggunakan kekuatannya secara stabil. Kalau si pemakai tidak sanggup mengendalikan energi Quantum Band, maka tubuhnya akan meledak. Quantum Band melekat dengan sangat kuat pada lengan Quasar. Karena itu, benda ini hanya bisa diambil melalui beberapa cara. Di antaranya adalah atas seizinnya, atau lengannya dipotong, atau tubuhnya dibunuh. Selain itu, Quantum Band bisa pula terbang sendiri kepada orang yang dianggap layak. Wendell mengendalikan Quantum Band dengan pikirannya, jadi jika kondisi mentalnya sedang terganggu atau lelah, maka kehebatannya pun akan berkurang. Tentang Wendell sendiri sebagai seorang agent SHIELD, dia sudah terdidik dalam ilmu bela diri, ilmu mata-mata, teknologi, cara memakai senjata, dan menerbangkan pesawat. Pada event Annihilation, tepatnya dalam Annihilation Nova isu 4, Wendell bersama Nova Richard Rider bertarung melawan Annihilus. Dalam konflik ini, energi di dalam diri Wendell dihisap oleh Annihilus hingga tubuhnya musnah. Akibatnya, Quantum Band direbut oleh Annihilus. Untungnya, tidak selamanya Annihilus menguasai benda itu. Dalam Annihilation isu 6, Quantum Band terbang berpindah dari tangan Annihilus kepada seorang yang dianggap lebih layak, yaitu Phyla Vell, anak dari Captain Marvel pertama. Sejak saat itu, Phyla menjadi Quasar. Wendell memang dianggap sudah mati, tapi akhirnya dia muncul kembali pada event Secret Invasion, tepatnya dalam Nova volume 4 isu 17 dan 18. Fasilitas riset yang disebut Project Pegasus diserang oleh pasukan alien Skrull. Untuk menghadapi bahaya ini, para ilmuwan di sana berencana memanfaatkan radiasi misterius yang dihisap dari dimensi negatif zone beberapa minggu sebelumnya. Ketika rencana ini dilakukan, secara tak terduga energi tersebut keluar dari tempat penyimpanannya dan berubah menjadi Wendell. Ternyata ketika dulu tubuhnya hancur oleh Annihilus, pikiran Wendell berhasil berpindah ke negatif zone dan tertidur. Pikirannya kemudian ditarik oleh Project Pegasus dan akhirnya dibangunkan ketika para ilmuwan berusaha memakai energi tersebut. Wendell kini tak punya tubuh fisik. Karena wujudnya adalah energi, Wendell bisa memanipulasi dirinya sendiri. Misalnya berubah bentuk menjadi Hulk, bersama dengan Darkhawk, Nova, dan para personil keamanan. Wendell ikut membantu melawan serbuan Skrull. Apabila sudah menghabiskan cukup banyak energi, Wendell harus masuk kembali ke dalam tabung penyimpanannya untuk memulihkan diri. Dalam Guardians of the Galaxy volume 2 isu 11 dan 12, Phyla Vell bersama Drax dibunuh sehingga jiwa mereka terjebak di alam kekuasaan Oblivion, yaitu makhluk kosmik perwujudan dari kekosongan. Di sana, Quantum Band terlepas dari tangan Phyla lalu direbut oleh makhluk jahat bernama Maelstrom, yang merupakan bawahan Oblivion. Untungnya saat itu tiba-tiba Wendell datang ke sana. Rupanya jiwa Wendell menjadi terhubung dengan Quantum Band karena pernah sangat lama memakainya. Jadi kini Wendell bisa merasakan kondisi Phyla sebagai pemegangnya yang sekarang. Drax dengan cepat memotong tangan Maelstrom, lalu Quantum Band terbang kepada Wendell. Setelah itu Wendell memberikan Quantum Band kepada Phyla, namun Phyla menolak karena menurutnya Wendell memang lebih layak memakai benda itu dibanding dirinya. Phyla sendiri sejak saat itu memilih menjadi bawahan Mistress Death dan Oblivion serta memakai nama Martyr. Selanjutnya, Wendell memberikan Quantum Band kepada Richard Rider demi menyelamatkan nyawa Richard. Saat itu tubuh Richard memang sedang mengalami kerusakan dan terancam akan mati. Dengan demikian, Richard pun menjadi Quasar dalam Nova isu 23-25. Setelah tubuh Richard pulih lagi, dia mengembalikan Quantum Band kepada Wendell. Wendell kembali beraksi memakai Quantum Band tapi masih belum memiliki tubuh fisik. Dalam Realm of Kings, Wendell menyelidiki suatu robekan misterius pada ruang dan waktu yang disebabkan oleh ledakan bom Terrigen. Dia masuk ke lubang tersebut dan ternyata merupakan jalur menuju satu universe lain yang disebut Cancerverse. Tanpa terduga, proses ini membuatnya punya tubuh fisik lagi serta kostum yang baru.
Wendell ikut berjuang bersama banyak tokoh lain melawan ancaman dari Cancerverse dalam cerita Thanos Imperative. Seusai event tersebut dibentuk suatu tim bernama Annihilator sebagai pengganti Guardians of the Galaxy yang bubar. Wendell menjadi anggota tim tersebut bersama Ronan the Accuser, Gladiator, Beta Ray Bill, dan Silver Surfer. Dalam crossover Avengers Standoff, Wendell memilih berhenti sebagai Quasar karena merasa sudah tak sanggup lagi mengendalikan kekuatan Quantum Band. Jadi dia memberikan benda ini kepada S.H.I.E.L.D. untuk dijaga supaya tetap aman. Hingga akhirnya dia menemukan orang yang menurutnya layak memakainya, yaitu seorang agen S.H.I.E.L.D. bernama Avril Kincaid. Sejak saat itu Avril menjadi Quasar yang baru, serta berlatih menggunakan kekuatan Quantum Band di bawah bimbingan Wendell. Sayangnya dalam event Secret Empire, Avril menghilang ketika menghancurkan perisai energi yang mengurung bumi. Sedangkan Quantum Band kembali kepada Wendell, maka Wendell menjadi Quasar lagi. Itulah pembahasan tentang Wendell Vaughn. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Kalian juga bisa bergabung di grup Facebook, Discord, WhatsApp, like fanpage, serta follow Instagram Marvel Universe Indonesia. Linknya ada di deskripsi. Sampai jumpa lagi dalam pembahasan tentang topik-topik Marvel lainnya.